kita ada 15 episode. Dan ini adalah episode 4 di season kedua. Dan kali ini masih sama hostnya, masih ada Johnny di sini. Masih sama aku. Dan juga kita ada... Hari ini tapi saya ditemenin sama di belakang ada beberapa tuh. Makhluk-makhluk krucil. Ya, ada teman di belakang krucil-krucil. Special guest. Sama special guest. Kita kalau ada bunyi-bunyian dikit, mohon maaf. It's okay. Special guest kita di episode 4 kali ini adalah Anton dari mindgame.com. Hai. Halo, hai. Thank you for having me. Woof. Thank you juga udah nyempetin waktunya hari ini mau sharing sama kita, mau dikorek-korek sama kita. Saya makasih untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Joni, terima kasih Kak Vanda. Thank you. Sama-sama. Oke, sebelum kita mulai, mungkin nanti aku sebelum aku kasih kayak list 48 pertanyaan ke Anton. Sekarang silakan perkenalkan diri dulu. Silakan, Anton. Terima kasih untuk waktunya. Nama saya Anton Suharyo. Saya adalah CEO, founder dari mindgame.com. Mindgame.com itu adalah platform game nasional, platform game yang meng-highlight game-game nasional, dan semua game kita adalah tidak perlu di-download, bisa memenangkan hadiah, dan berbasis HTML5. Sebelumnya saya tarik balik sedikit, saya dulu founding sama adik saya dan sepupu saya, kita founded a company namanya touchstand.com. Mungkin ada yang pernah tahu Warung Chain, Sushi Chain, game-game makanan ya, karena saya suka makan, jadi game-gamenya semua game-game makanan. Dan suka makan dan suka main game. Iya, makan dan main game gitu ya. Terus cakep banget buat pandai. Kita bikin makannya terus kita nge-serve gitu. Iya, betul. Dan Warung Chin juga pernah menang Google Play Game of the Year di beberapa tahun yang lalu, dan itu kompetisi sangat bagus, sangat banyak yang ikut, dan kami pemenangnya dari Indonesia. Sangat bangga, dan kita juga di Touchstand itu dipercaya oleh beberapa venture capital dan perusahaan-perusahaan luar seperti Gree, Cyber Agent, 500 Startup, yang lokal ada Ideosource, dan bahkan ada Sega Semi Holdings yang juga berinvest di perusahaan kami, dan kita sudah mencetak lebih dari 50 karya hasil anak bangsa gitu ya, karya game yang sekarang sudah lebih dari 80 juta download di worldwide. Sebelumnya mungkin tarik lagi, saya sebenarnya bukan seorang programmer. Saya dulu kuliahnya di Jepang dan di China, di Beijing, di Waseda University. Saya ngambil hubungan internasional, HI. Tadinya pingin jadi diplomat. Jadi banyak orang tanya, lu kok lu nyasar ya gitu? Nggak bisa coding, nggak bisa bikin game, kok bisa di dunia game dan lain-lain. Mungkin along the interview we will talk about that. Tapi ya, jadi saya dulu mau jadi diplomat, PNS gitu ya, mau jadi diplomat, mau kerja di kedutaan gitu kasarnya ya. Tapi sekarang saya pikir nggak beda jauh, saya mewakili Indonesia menjadi diplomat di dunia game gitu. Jadi singkat seperti itu. Luar biasa. So, thanks Ton. I think ini menarik banget ya, karena gini, kalau gua kan ngeliat kan memang kan sekarang kan industri startup itu kan sangat seksi. Digital startup ya, apalagi belakangan inilah 5-10 tahun terakhir lah ya. Yeah. Terus kenapa game gitu ya? Karena lu kan tadi bilang, gue suka makan. Kalau sekarang kan banyak tuh yang rame tuh makan kayak misalnya apa? Bikin cloud kitchen lah, ya kan? Atau bahkan misalnya yang lebih rame lagi, karena sekarang lagi zaman pandemi gini, the industry in the health, right? Itu juga salah satu yang nge-push untuk maju. Atau data analytics dan lain gitu. Tapi why games, right? And mungkin itu bisa share sedikit ya untuk itu. Iya. Kalau saya orangnya sih opportunistic ya, dalam arti apa yang bisa cuan, apa yang bisa make money, apa yang bisa itu saya lakukan. Nah, kalau dari game industri sendiri, di satu sisi memang satu industri yang berawal tuh dari tahun 80-an, 70-an lah, di mana pertama-tama itu mainnya as simple as dulu di DOS ada game-game yang aneh gitu ya, terus sudah gitu berkembang menjadi Atari yang kasarnya kita bilang konsol game. Yang harus punya TV, harus colok ke TV baru bisa main. Ya kan, setelah kasetnya aja mahal banget dulu kasetnya. Betul. Lalu tapi konsol game tetap sampai sekarang masih ada, berevolve. PS5 juga ada. Cuman saya lihat tuh di tahun 2009 waktu itu Steve Jobs introduce 2008 Steve Jobs tiba-tiba keluarin dari kantong dia iPhone gitu ya, kayak gitu ya.
Nggak ada yang tahu bahwa itu akan menjadi game changer. Nggak ada yang tahu bahwa device sekecil itu yang namanya smart device, tadinya orang cuma pikir, oh ini just a fancy phone gitu ya, menggantikan Nokia dan lain-lain, nah, mungkin bakal mati lah, Nokia bakal menang lagi and whatever. Tapi nggak ada yang tahu bahwa ini adalah sebenarnya adalah sebuah gaming device yang akan merubah seluruh game industry lagi. Dulu udah bagus, dulu game industry sempat booming dengan Nintendo, dengan Sega. Kalau nonton Netflix dokumenter tentang game itu ada tuh ceritanya. Lalu pas Steve Jobs introduce itu iPhone, saya juga waktu itu mikir, itu cuma satu device. Tapi waktu dia 2008 introduce, 2008 Desember, dia tiba-tiba ada satu report ya. Ya, terus. Halo. Di 2008 Desember itu saya, ini awal mulanya kenapa saya masuk game industry ya. Tiba-tiba saya dikasih angpau sama papa saya $1.000 waktu itu. Saya kan waktu itu tinggal di Jepang, lalu adik saya juga di Amerika, di Michigan, dia juga dikasih angpau juga $1.000. Nah itu tumpen-tumpen saya bilang, kok bukan Sincia, bukan apa gitu, tapi kok dikasih angpau. Kata papa, ya udahlah, buat kamu aja gitu kan. Lalu saya sama adik saya berpikir, mau ngapain ya gitu ya. Ini $1.000 ini nggak banyak banget, tapi juga nggak dikit. Terus kalau misalnya kita cuma beli, beli sofa, beli apa untuk sesaat, udah hilang. Tapi buat makan juga hilang. Buat makan juga hilang gitu, nggak ada 2-3 bulan hilang lah gitu. Lalu I remember I told my brother, hey, let's make something that's legacy lah kasarnya gitu, nggak usah sampai anak-anak kita lah, cuman let's make an investment atau apalah, $2.000 tapi dikit banget ya apa ya gitu ya. Sempat kepikiran internet marketing lah, forex lah, whatever. Akhirnya stumble upon an article di CNN. There's a guy that created an app, a novelty app. App itu namanya iFart. Fart itu fart kentut ya. Saya kentut, iFart itu. Terus apa itu? Kalau dipencet dibuka, dia cuma soundboard. Soundboard dalam arti kita ada apa? Ada Mexican fart, ada apa fart gitu ya. Dan itu jadi alat prank. Jadi dia ada timer. Misalnya kita pasang Mexican fart, lalu kita taruh semenit lagi bunyi ya, ditaruh di bangkunya teman kita. Terus dia puput gitu, lu kentut ya gitu, kayak gitu dong. Okay. And according to that article, iFart is making $60,000 a day. Jadi dari sana I was mind blown and say, hey. Itu mesti beli berarti aplikasinya itu pun ya? Mesti beli 0,99 sen. Oke. 0.99 sen. So I was thinking, hey, App Store have a chance. Kayaknya nih App Store nih satu hal yang baru nih. Padahal it's not a game gitu ya. Untungnya kita nggak bikin game kentut, cuman dari situ I simply told my brother, which is I still remember, I can quote it now. I said, kentut kita nggak boleh kalah sama kentut orang Amerika dong. As simple as that, and we say, okay, let's do something on the iPhone. Oke, langsung $2.000 itu kita taruh apa? Kita beliin cousin kita di Australia namanya Dede, which is our CTO in Touchstone now. Kita beliin MacBook karena waktu itu mau coding iPhone mesti pakai native coding, dan mesti beli Mac baru bisa ini, nggak kayak sekarang ada Unity dan lain-lain. Jadi kita beliin dia ini, terus dia belajar dan lain-lain. And then came out our first game is called Sushi Chain. Kenapa Sushi Chain? Ya karena waktu itu I was an SEO guy, meaning aku suka banget how I can improve my website or my client website. Ini before ya maksudnya di search engine gitu. And then orang yang punya iPhone dia cari app gimana sih? Pasti kan kalau di dunia website ada Yahoo, ada Google, ada MSN gitu ya. Kalau di iPhone lu search cuma ada satu. One way you can find your app is just one app store. Di sana, I was just simply thinking, okay, I like food. I want to make some game with food. I was living in Japan, so I know a little bit about sushi. And then I was thinking gini, orang punya iPhone ini pasti orang kaya. Ya, maksudnya iPhone is until now still overpriced gitu ya, nggak murah, dan I think it's overpriced. Orang kaya, dan pasti orang kaya itu pasti tahu makanan yang mereka makan ya yang mahal-mahal. Karena sushi kalau kita makan yang murah pasti sakit perut gitu. That's simply persepsi. Of course, persepsi. Tapi I was thinking like that, and I say, I was looking at the keywords sushi, nggak ada apa-apa yang muncul. So the first game I made, Sushi Chain, pas kita ketik sushi, dia langsung muncul, dan because of that, it kick-started my career as a game developer.
di sana within a year 2009 to 2010 I achieved 3.4 million downloads just from that organic search. So that was That's started amazing. everything. That's how I became a game developer. Kalau ditanya kenapa ya, karena mungkin kebetulan, tapi juga dari dulu pingin banget pingin banget main game dan dibayar gitu kasarnya kan, karena suka main game. Tapi kebetulan ketemu idenya dari almarhum Steve Jobs, and I really thank him for making this device karena itu change the whole scene. So berarti lo dari Touch10 bikin game, terus abis itu sekarang udah exit atau gimana tuh? Sekarang bisa dibilang I pass the baton ya to my brother Rocky. Jadi adek lu lah yang pegang lah sekarang. Yes. Terus sekarang lo start lagi juga main di game lagi. Main di game tapi lebih ke ekosistemnya. Jadi ya still we love gaming. It's my first love, it's my only love I think now. Jadi wah, jangan sampai istri lu denger itu. Iya, my only love in the making money lah. Oke, menarik. Terus so ini kalau kayak gini sebenarnya lu kan berarti kan competition-nya sama siapa ya? Mungkin kayak Garena gitu atau gimana ya? Benar ya? Kayak begitu bukan? Untuk yang main game ya? Iya. Untuk yang main game sebenarnya I would say competition yang close to us itu kayak MPL, Mobile Premier League sama Hago. Hago karena our games are very hyper, kita bilangnya hyper casual. Kalau di game tuh ada casual game, hyper casual game, ada yang mid core dan lain-lain. Kita hyper casual. Hyper casual tuh apa sih? Game yang you can pick up easily, hard to put down, tapi you can pick up easily and within 2 to 3 minutes, even less, maybe 1 minute you die, and then you have to restart. Itu namanya hyper casual. Yeah. Itu model main game yang kalau orang lagi bengong iseng duduk di MRT ya, kalau di Singapura pada mainnya kayak gitu kan lah ya. Yes. Model main aja benar bikin orang main aja gitu, cuma sebentar doang lah. Iya. Oke. Terus lu sekarang nih pandemi begini gimana nih? Banyak dong orang yang pada main nih. Ya, kita grow ya dari Januari tahun ini itu ke Agustus grew 46 times. 46 kali. Jadi dari $1 ke $40. Makin banyak orang bosan lah ya. Iya. Benar. Jadi traffic-nya juga grow dalam arti karena memang you are forced to be at home kan ya, kebanyakan tempat-tempat luar, tempat nongkrong yang tadinya Sabtu Minggu harus bisa ke mall, bisa nonton, bisa di jalanan, dan setiap hari, apalagi kalau kita talking about people in Jakarta or even big cities, you have to travel, itu kan will take 1 hour at least from your home to your, atau 30 minutes lah gitu ya. Sekarang kan none of that, and you're forced to stay at home, dan orang jadi nyari lah, akan nyari entertainment. Makanya not only us, companies like Netflix and all the subscription streaming juga pasti akan ini. Termasuk drakor lah ya. Drakor ya, bener. Jadi kesibukan baru, hobi baru. Iya, benar. Kalau kita bilang kaum ini ya, kaum rebahan. Oh. Itu karena kan mereka tiduran lah, bayangkan pada tiduran gitu. Iya. Terus lu kalau kayak begini berarti plan-nya gimana ya? Maksudnya kan berarti kan lu kan pasti kan punya segmen tertentu gitu ya. Terus plan lu juga untuk bisa main di Indonesia itu tuh, jadi maksudnya gimana ya? Lu punya ini ya? Visinya lah. Mungkin. Mindgame.com simply kita punya elevator pitch itu play anywhere, anytime, win rewards, no download. Dan rewards-nya itu duit ya? Sangat amat. Rewards-nya itu sebenarnya physical goods, I would say giveaway e-wallet money or something like that. Iya, jadi kita bukan ini ya, bukan langsung give you transfer you cash and stuff like that. Lebih kepada kalau mungkin yang dengar podcast tahu, of course most of you will know Time Zone and Fun World gitu ya.
Ya. Kita ngelihat orang ke sana, mereka Sering main lah bayar. itu, Panda juga lah itu. Iya, dapat tiketnya ditukar sama something ya. Dan tapi kan kita ngelihat kalau mereka itu Time Zone dan Funwell harus ke tempat itu. Dia harus misalnya ke Kelapa Gading Mall atau ke mall mana, harus parkir dulu, harus ke situ. Lalu kalau sebelum pandemi jam 10 tutup, udah nggak bisa main lagi. Atau sekarang apalagi pas pandemi semua tutup. So I want to bring that experience 24 hour gitu, di mana orang di Papua jam 3 pagi dia bisa ke maingame.com, ada apa nih, reward apa, dia main. Dan makanya kita dipercaya sama platform seperti Gojek, Bukalapak, dan very soon MRTJ juga. Simply MRTJ is another very interesting concept, di mana kita mau bangun satu sistem di mana orang naik dari stasiun A, dia scan, dia main, menang, dia stasiun B turun, bisa dapat hadiahnya. Oh ya? Iya. Keren. Ya kan? Dan dia ada only gini company. Itu kayak penting deh. Turun langsung dapat apa, misalnya di sana ada standnya Bread Talk ya, kita langsung sama Bread Talk misalnya gitu. Dapat satu roti lah, atau dapat minum kopi lah, atau apapun atau itu. bahkan ya dapat kopi. Very simple stuff lah, very simple instantaneous reward lah ya. Ya, atau bahkan free ride, free MRT ride, atau bahkan topinya MRT, baju MRT, whatever it is, reward. Pantesan lu di situ nggak jadi mentor, malah jadi ini langsung ya partner ya. Kalau gue di situ malah cuma jadi mentor doang gue. Kok cuman mentor, lebih tinggi dong. Enggak lah, luar biasa lah lu langsung, kalau gue kan cuma sharingnya doang, kalau lu langsung cuan generation, cari duitnya di mana itu langsung. Cuan generation. Luar biasa. Panda suka main apa, Panda? Main game apa? Coba tuh. Kalau ini. Aku sukanya yang itu, kayak restoran, bangun restoran, atau kayak punya pizza, sushi, yang kayak gitu-gitu, yang ntar kita nge-serve. Terus kalau burger kan yang ada rotinya dulu. Kayak SimCity ya? Ya, kayak itu, apa tuh namanya, aduh saya jadi lupa. Bukan SimCity ya? Yang bangun-bangun kota-kota gitu ya? Bukan ya? Bukan, ini dia time management, food management game. Susun sama petinya, sama sayurnya, gitu-gitu. Itu dari dulu aku suka banget. Cita-citanya kan punya restoran, bangun kota, tapi banyak kayak game-game ada juga, beda lagi. Iya. Kalau yang paling sering dimainin, halo? Yang paling sering dimainin katanya, Ton. Mungkin. Iya. Yang paling sering dimainin sih sebenarnya kita ada beberapa game genre-nya, yaitu match 3 puzzle. Match 3 puzzle itu kalau contoh paling populernya adalah Candy Crush. Jadi game kayak Candy Crush yang mencocokkan Candy Crush Saga. Jadi orang ngomong Candy Crush langsung tahu, padahal itu genre-nya namanya match 3 ya, di mana kita harus malah gue nggak tahu match 3. Iya, karena kita matching sama, kita match sering langsung dia hilang dan nggak gitulah, the magic happens. Iya. Dan kalau mau lihat dari sana sebenarnya sih game-game mobile ya, karena memang satu, layarnya kecil dan ini kebanyakan touchscreen. Itu kalau dilihat game yang sukses adalah game yang orang melakukan hal kecil tapi brandednya banyak. Contoh, dulu kalau sempat tahu ada game namanya Angry Bird. Angry Bird itu kan gue main. Iya, itu kan kenapa adiktif? Karena kita karena kita cuma main lah itu lah. Itu cuma main selepetan doang kan sebenarnya kan. Iya, kita lepas bird-nya terbang sampai ke layar berikutnya udah bum. Nah, itu yang saya bilang efek touchscreen yang bikin orang adiktif ya. Seperti Candy Crush. Kemana ya by the way sekarang ya? Now that you talk about it, bener juga. Itu game kemana ya? Dulu gitu adiktif banget, man. Gue bener-bener mainin itu sering banget itu. Iya. It is gone, that game. Yeah. Well, it became a whole universe of IP sih. Jadi the maker Rovio, which is the Finland-based company, dan sedikit cerita game industry kenapa besar.
Rovio itu dari Finland, dia bisa manage to contribute 23% of tax income of the whole nation dari satu company doang. Luar biasa. Ya, dan sekarang dia jadi IP. Sekarang multi-billionaire lah. Iya, of course. Dan sekarang dia tuh jadi IP, Rovio Angry Birds itu jadi satu IP, dan sekarang dia bikin movie, bikin merchandise dan lain-lain, dan udah nggak main bikin doang. Jauh lah. Iya, ada kartunnya kan. Yes. Di YouTube, di kartunnya gitu. Terus kalau lo ngelihat berarti market di Indonesia tuh mungkin ini ya, besar lah ya buat orang-orang, apalagi makin banyak kayak sekarang orang karena pandemi, terus mungkin juga banyak orang stres ya, yang misalnya hilang kerjaannya atau harus di rumah terus. Ini kayak ada satu. Itu kamu. Dan lo ngeliatnya gimana tuh? Lo ngeliatnya grow-nya gimana itu? Jadi game industry sendiri sebenarnya kalau dibilang pertama-tama adalah game industri yang nggak ada season, nggak ada yang namanya resesi. Jadi mau kita lagi 2008 krisis global lah, mau orang lagi senang pasti main game, orang lagi diputusin pacar main game, orang lagi sedih main game. Jadi it's a good start gitu ya. Entertainment yang house content pasti akan akhirnya ujung-ujung ke game. Ditambah lagi sekarang kalau pandemi pasti akan naik. Buktinya kalau lihat report itu pasti nanjak. Dulu kita ngomongin soal Indonesia. Indonesia itu kita tuh very proud to be top 50. Jadi kita dalam market kalau aku nggak salah tuh either 28 atau 32. Within that range, kita tuh jadi masuk ke top 50 growth yang paling bagus di seluruh dunia. Jadi we're not even top 100, ya top 50. Banyak orang kan punya persepsi, orang Indonesia mah nggak ada yang mau bayar. Orang Indonesia itu baru gue mau nanya tuh, bayar ya? Orang berani ya bayar ya? Baru gue mau ngomong ya, bisnis model itu orang berani bayar ya? Jadi it's a myth. It's a myth yang orang bilang, orang Indonesia suka gratisan. Sekarang gini aja, sebenarnya bukan orang Indonesia nggak mau bayar. Orang Indonesia itu susah untuk bayarnya. Susah untuk bayarnya artinya apa? Payment method. Kalau dilihat zaman sebelum ini, warnet itu orang harus ke sana, di charge per hour, orang masih bayar. Kenapa? Karena gampang, dia keluarin rupiah langsung bayar ke kasir. Juga. Atau kalau lo ke time zone lah ya, begitu datang langsung bayar 200.000, dikasih satu kartu, setengah jam habis ya. Betul. 100.000 mah dikit banget. Nah, sekarang benar emang. Itu sebentar dulu di iPhone dan di Google Play orang cuma bisa bayar pakai kartu kredit. Jadi susah deh. Make money ini susah. Sekarang udah ada GoPay, udah ada OVO, udah ada maksudnya Google Play semua udah kerjasama dengan banyak e-wallet dan lain-lain, dan it's easy, just one click, tek, bahkan ada yang subscription langsung setiap minggu akan dipotong dan lain-lain. Udah sekarang sih merajalela. And that's how actually I learn in China juga seperti itu. Jadi di China kan juga bajakan dan lain-lain gitu ya. Itu tahun 2015 ya. Everybody is like, China is a tough market to crack, bla bla bla. 2016 dalam waktu setahun doang, gara-gara mereka kerjasama dengan telco, semua langsung one click billing, nggak berasa gitu, orang langsung kepotong. Jadi lu kalau tiap kali kena cas langsung potong pulsa ya, potong pulsa ya. Langsung potong pulsa kalau di China. Itu nggak berasa. Dan sejak gitu. itu setahun dia punya growth itu dari misalnya itu langsung jadi 500 million a year kind of revenue. Itu nggak berasa lah. Itu kalau dibikin begitu, apalagi kalau pulsa pasca bayar ya mampus lah itu lah. Tahu-tahu begitu lihat aja langsung nangis lah. Itu nggak berasa sih. Makanya sebenarnya itu yang pingin dikasih tahu bahwa orang Indonesia sukanya gratisan. Enggak, orang Indonesia tuh bukan suka gratisan, bukan apa. Dia akan bayar kalau itu gampang. Klik bayar, itu akan bayar. Buktinya kalau mau dilihat dulu tentang value added service gitu kan. Yang zaman dulu tuh klik rek ini, ketik rek ini segala macam. Ya itu kan juga $1 industry. Karena orang tinggal nggak berasa. Ringback tone, RBT. Iya. Jadi kalau itu diterapkan ke game akan sangat dahsyat. Bro, zaman gua dulu aja ini, gua jadi malu juga nih, jadi ketahuan nih. Zaman gua dulu masih SD ya. Nggak, beneran. Gua jadi inget lah dulu ya. Kalau lu cerita begitu ya. Jadi gua tuh dulu waktu SD itu ya,
kan kalau kita kan mau beli kaset mahal ya, kaset Nintendo atau kaset itu ya. Jadi kadang-kadang tuh gue di seberang sekolahan gue itu kan Metro Pasar Atom, Pasar Baru. Oh, oke. Metro ya kan. Nah, di bawahnya itu ada yang tukang jualan game, tapi dia juga nyewain. Jadi lu boleh tuh bayar misalnya berapa, cuman 5.000 gitu. Lu main 3 nyawa, lu main di situ. Wah, itu gila. Terus dekat situ juga kan dekat sama Golden tuh, dulu kan ada Golden kan. Nah, itu juga ada dingdong yang kayak cepean yang malamaunya tuh, yang cepean wayang. Wah, itu sih gila sih, luar biasa sih. Dulu sih gue sering main sih dulu sih, waktu masih SD lah itu. Lagi ininya banget. And you pay, right? You pay, same thing, right? Sekarang juga kayak lu mau main time zone juga, atau lu mau main di forward, lu mau main basket, you pay, right? Lu 2 koin, 3 koin, which is basically, aku nggak tahu tuh berapa. It's like 10,000, 20,000 lah at least, exactly. Satu kali main. Dan itu, you pay. Kalau that's it. So, industri ini nggak akan mati. Dan asal kita make it easy for them to pay, good content, meledak sih. Meledak. Terus lu sekarang selain main di industri game, lu kan tadi bilang juga lu doyan makan. Lu main apa lagi, bro? Nah, mungkin bisa cerita sedikit nih. Nah, ini agak melenceng dari topik ya. Topik kita harusnya hari ini gaming industri Indonesia, tapi sembari main game tuh sembari makan enak juga soalnya. Benar-benar. Jadi ya ini sih waktu tahun 2015 ya, which is 5 years ago. 2013 2014 itu kebetulan because my background was from Japan, I have a lot of Japanese friend that waktu itu tuh lagi booming-boomingnya ramen, gue inget banget. Dan di Touchdown kita lagi bikin namanya ramen chain dan lumayan sukses lah di Singapura dan lain-lain, top grossing dan top inilah. Terus udah gitu ada satu ide aja bilang, gue kan udah bikin gamenya, kenapa nggak gue bikin offline-nya gitu kan ya. Lucu-lucuan. Kebetulan, I believe in the universe, when we think of something, boom gitu ya. Tiba-tiba ada aja opportunity. My Japanese friend waktu itu bilang, di Jakarta nih ada satu restoran namanya Ikosha, waktu itu lagi booming lah. Kok tahu? Itu, di Kelapa Gading ada. Ya kan? Ikosha ramen. Itu lagi gila-gila sampai itu kita. Itu antri parah itu. Itu betul. Terus waktu itu pas my Japanese friend datang ke sini, dia bilang, gue tuh bisa bikin ramen tahu katanya. Oh ya? Iya, gue ngeliat kayak gitu, ayolah kita bikin lah. Ya udah akhirnya dengan modal sangat minim dan nggak ngerti apa-apa, me and my partner and him maksudnya, kita make satu sekarang masih ada sih di Mangga Besar, Jalan Mangga Besar Raya nomor 5N, sebelahnya Lawson, di Mangga Besar Rayanya lagi, jadi nggak usah masuk-masuk. Ada satu namanya Orange Ramen. Jadi kita bikin ini, jadi I can claim that I have a ramen game and I have a real ramen shop. Dan itu chefnya asli orang Jepang ya? Asli orang Jepang. Dan lucunya, enaknya, kenapa dia mau stay, karena dia akhirnya nikah sama orang Indonesia. So, itu emang paling bener caranya ngunci orang luar di Indonesia. betul. Suruh kawin sama orang sini, bro. Langsung udah nggak bisa kabur. Iya. Kunci mati itu langsung. Dan ya, I was helping also my mom recently, and then also my own gitu ya. Kita bikin kebab telur Jakarta, sama satu lagi mie Belitung. Nama Chinese-nya AHA, jadi mie Belitung AHA gitu ya. So my mom, long story short, dia dulu sebelum ini bisnisnya, sebelumnya lagi dia direktur bank, 39 tahun, dulu gitu pensiun. Setelah pensiun, basically udah lama jadi direktur bank, tiba-tiba pensiun kan, lumayan ini ya, everyday calling me gitu ya. Ton, ada apa nih, aduh kan jadi pusing. Ya udah mama, kita then suddenly you have a disturbance. Iya, ya very glad that she call me sih, nggak apa-apa gitu ya. Cuman, aduh apa? Tenang aja lah, nyokap lu nggak nonton kok bro. And then apa namanya? Akhirnya kita bilang, ya cuma kita kan mungkin kita bisa cicil DP dulu beberapa unit-unit apartemen sekalian kita beli yang bagus. Terus Jakarta waktu itu kan lagi ada Asian Games, lagi ada apa segala macam. Ya udah kita Airbnb aja nih. Oh, apa tuh Airbnb? Akhirnya gue yang bikinin akunnya, terus nyokap gue belajar sendiri, bisa sendiri. Dia bikin akun di Agoda, di Booking.com, di pokoknya semua dia bikin, Traveloka juga. Rame tuh, bro. Jadi 1-2 tahun itu, wah, nyokap gue jadi kayak juragan Airbnb di Indonesia. Landlord. Penuh tiap hari penuh, dan bahkan sampai ada orangnya yang kayak,
Bu, saya DPD duluan supaya ini. Jadi lumayan, terus tiba-tiba, of course this year, boom, COVID gitu ya. Dari yang tadinya penuh, ngantri-ngantri, sampai berantem-berantem, ibu saya udah gini, macam tiba-tiba nol gitu. Nah, again, my mom is a very tough woman, dia benar-benar pokoknya nggak bisa diem lah gitu. Akhirnya dia bilang, ini orang kan lebih suka take out. Lu kan punya temen tuh di GoFood sama di Grab. Wah, siapa gitu? Lu kan startup pasti tahu lah gitu loh. Memang I knew a few friends, tapi ya jangan disamain, jangan kayak gitu juga gitu kan. Ini bukan zamannya ini. Ya udah. Anyway, akhirnya ya udah bantuin aja. My mom tiba-tiba bikin mie gitu. Ini baru sebulan ini yang mie Belitung ini. Iya, kemarin gue dikirimin, thank you banget bro. Oh ya, thank you. Dikirimin nasinya juga pakai sop, luar biasa lah. Iya. Terus ya udah dia first month without any marketing, karena kita belum mampu bayar first page-nya Grab atau first page-nya Gojek, which is kan itu semua ada price-nya kan. Kita bisa sold about 500 porsi sebulan. Of course some of them are my friend, tapi again it shows that it's working. So ya sekarang my mom is happy again. Luar biasa. Kalau butuh jasa social media management atau ini boleh. Boleh. Atau jasa influencer. Nah, ini panahnya ke sini apa ke sini? Aku mau dikirimin makanannya aja. Boleh. It will really help. Salah bro, kalau kemarin lu kirim ke gue nggak punya network untuk ini, jadi gue nge-post juga paling yang lihat teman-teman gue juga. Oke, aku punya pertanyaan dong. Emang apa sih bedanya dari main game ini dengan game company yang lain gitu? Karena kan banyak banget kan game-game lainnya gitu. Nah, bedanya apa selain memang ini tidak di-download ya? Iya, betul. Jadi kalau kita memang MindGame.com itu adalah sebuah platform di mana kita dari pertama mau showcase game developer lokal ya, karya-karya anak bangsa Indonesia. Dan kalau kita lihat misalnya Apple Store sama Google Play, dia ada good source of revenue, good source of untuk ajang berkarya di sana dan bisa make money. Cuman kan kita jarang banget tahu bahwa ini gamenya yang buat orang Indonesia atau bukan. Kalau di main game 100% tahu pasti itu punya lokal, orang Indonesia. Indonesia punya. Ya, punya lokal. Dan juga selain yang tadi kita without any download, itu sebenarnya adalah salah satu teknologi baru, teknologi lama yang sekarang udah mulai perfect, yaitu HTML5. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bedanya apa? Kalau orang-orang di App Store dan di Google Play, dia harus download dulu. Dan untuk download itu sekarang ini orang harus beriklan ya, karena dia harus menggunakan kayak Facebook, Instagram untuk, makanya kalau lihat kan kita lagi browsing tiba-tiba ada iklan. Nah, iklan itu sangat mahal. CPI cost per install-nya itu ya, CPI biasanya within $5 to $13 per install. Bayangkan kita baru mulai, misalnya baru lulus dari BINUS bikin game, harus bayar $13 per install. Ya bayangin aja kalau 10.000 orang yang install ya udah $130.000. Sure. Nah, mungkin ada orang yang punya, unless you are a son of a conglomerate or something like that, ya, even so pasti ditanyain ngapain lu spend gitu banyak buat ads. Correct. Udah diinstall sama usernya. Kita sekarang game developer itu competition-nya bukan amongst game developer. Kita compete against the super apps. People like Traveloka, Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak. Termasuk gue bro, mau jadi super app juga bro. Yeah, exactly right. So kita game developer nggak cuma kompetisinya sama ini. Nah, kompetisinya udah CPI-nya tinggi, bisa-bisa game kita itu di uninstall karena WhatsApp grupnya full gitu. Benar. Iya kan? Benar. Sorry. Ya. Jadi udah bayar $13, terus harus di uninstall gara-gara ini di grup WhatsApp family banyak orang kirim gambar, terus akhirnya gue penuh gitu ya memorinya. Terus akhirnya gue uninstall ini. Jadi MindGame.com is trying to solve that. MindGame.com is trying to solve that, di mana you don't need to you can bypass this download thing, terus langsung main, dan ya semoga dengan itu kita akan solve a lot of problem in the industry gitu. Sure. Nah, ini gue ada pertanyaan lagi ya. Mungkin gini, you as one of the gaming industry expert lah ya, yang gue anggap lah ya. Jadi kita kan juga tahu nih ya, Apple basically soon it's gonna change their processor. Jadi pakai yang ARM chipsets, right? I don't know lah, maybe 1 year or 2 years, I don't know. Tapi dengan adanya kejadian itu kan,
itu pembatas antara laptop dan handphone and all this gaming console itu semakin dekat ya. So what's your view on that? Is that gonna change the whole gaming industry and how? Ya, of course inovasi-inovasi seperti ini akan terus ada. This ARM chip means a lot of things. It means even greater battery, you know. Lu nggak usah ngecas, maksudnya sekali ngecas bisa sampai lama dan lain-lain. Jadi performance-nya bagus, grafiknya bagus, dan nanti of course dengan ARM chip kayak gini pasti akan dukung teknologi seperti 5G dan lain-lain. Jadi more internet connectivity, more better performance in the battery, more better performance in the graphic dan lain-lain akan membuat gaming experience-nya akan lebih enhance lagi. Jadi nanti yang tadinya cuma bisa di layar PC itu akan bisa di iPad misalnya atau bahkan di small phones like this. Jadi I think the barrier of entry of people who separate themselves tadinya casual gamer cuma main di sini, lu mau mainnya Flappy Bird aja di sini gitu kan ya. Kalau main game-game kayak Counter Strike atau apa namanya yang besar-besar di PC aja. Sekarang dengan adanya ini, hopefully it will become a cross border thing, di mana orang nggak usah bilang bahwa I'm a PC gamer, I'm a iPhone atau jadi sangat gamer. Positif lah malah ya buat lu ya. Karena dengan adanya merging of that boundary, semakin segmennya itu semakin nyampur dan tidak tergantung oleh tools yang dia mau pakai lah basically. Betul sekali. Very nice. Okay, so thank you so much. One last question ya. Mungkin ini kan cerita lu kan lumayan aspiratif ya, Ton ya. Karena seseorang yang dari Jepang terus sangat very nimble, right? Terus suddenly lo bikin game, terus lo bikin ada restoran, terus bisa ada konsep Airbnb, tahu-tahu lagi pandemi begini langsung dagang bakmi gitu kan. So, terus, I mean, dan tadi sebelum ini kan gue juga sempat ngobrol-ngobrol sama lo, dan basically main game ini sendiri masih angel investors ya, atau bahkan masih personal ini kan, belum masuk ke seed A atau apa ya, jadi masih bootstrap. Nah, I think this is very important, right? Karena so far kan gue ngundang banyak kan teman-teman ini masih yang udah series A, series B, series C yang udah gede-gede gitu ya. Nah, lo bisa cerita sedikit gak teman-teman yang mungkin sangat beraspirasi untuk bisa ngebangun bisnisnya dengan cara bootstrap, dan juga bisa sangat fleksibel seperti elu tadi gitu ya. Mungkin ini juga banyak relevansinya sama orang-orang yang ada gitu. Di mana mungkin dia mikirin gitu kan pada saat ini, aduh gue mau ngegaji orang bingung, mau buka ekspansi ini bingung, rental mahal, bisnis duitnya masih dipegang sama orang, sampai gimana, then you can share a little bit ya maybe. Iya, oke. So, I think first of all sebenarnya ini, I see the trend in the few I mean maybe I can say 8 sampai 10 tahun yang ada ini ya, selama I started my own company and stuff like that. Itu lucunya banyak banget seminar, webinar atau bahkan dulu ada waktu masih belum pandemi ada Tech in Asia lah apa segala macam. Itu sangat over glorifying yang namanya entrepreneurship. Yes. Ya kan. I've seen your speech juga di MRTJ and I really agree with that, and before that I already udah setuju banget with what you say. Adalah kadang-kadang entrepreneurship itu nggak boleh dipaksain sih, ya kan? Dimana it's not for everyone, you know. Like you said just now, kita harus mikirin gaji orang, kita harus mikirin sewa, harus mikirin fixed cost dan lain-lain, dan bagaimana cara cuannya dan lain-lain. Kebanyakan bukan ini, sorry to say, not for everyone. Not for everyone dalam arti it's not I'm trying to demeaning people that is trying to do that. Tapi gini loh, seorang Nadim ya, kita anggap contoh lah ya, Dekakorn di Indonesia. Seorang Nadim waktu dia bangun Gojek, dia pasti nggak bisa bangun Gojek sendirian. He needs a team, right? And it's okay, and like you said in MRTJ talk waktu itu, and it's okay sebenarnya untuk seorang A, B, and C yang mungkin belum nggak cocok jadi entrepreneur untuk membantu dia membangun Gojek, dan akhirnya jadi Dekakorn. So what I'm trying to say di sini sebenarnya advice untuk semua orang adalah, of course, if you want to be an entrepreneur, don't be an entrepreneur. Just be the entrepreneur. Harus tahu bahwa resikonya adalah lu bangkrut. Itu kan the worst case. Lu resikonya adalah you can't pay your salary, you can't pay your fixed cost, dan akhirnya
sorry guys, gue nggak bisa bayar, kita bangkrutin, tutupin aja. Itu the worst case. Kalau you cannot think of that, and you, aduh jangan dong, gue malu dong, nanti teman-teman gue gimana gue bayarnya, gini-gini segala macam. It's okay for you to learn dulu dari misalnya jadi entrepreneur, jadi employee dulu. Sorry, jadi employee, benar. Jadi employee, and then help these people to achieve their dream. Like for example, help Nadim to make his decacorn. Or the next Nadim, you know. Oh, so, the next Nadim is actually Anton Suharyo lah. Yeah, hopefully. even you know Johnny Widodo is already Amin aja lah gue ya. Yeah, so the past few years aku ngelihatnya tuh di Indonesia kayaknya entrepreneurship tuh seksi banget, startup tuh seksi banget. Jadi banyak banget orang yang belum siap mentalnya atau memang nggak cocok di sana karena like you said, I really agree with you adalah kita punya destiny itu masing-masing ada kok, rezekinya tuh adalah. Kita punya path itu udah diatur, kita tinggal jalanin aja. Jangan kita wah karena seksi banget nih jadi entrepreneur, gua harus jadi entrepreneur dipaksa-paksa, akhirnya kecewa lah, bunuh diri lah, whatever it is yang jadi negatif. So that's what I'm trying to say. So you know, try your best, tapi know yourself, know your limit. Emang kalau your role is to become the helper atau the partner of the founder atau the entrepreneur, jangan kecil hati karena it's not about level. Oh, he's my boss and I'm the employee. Bukan gitu, karena the boss without the employee is nothing, as you know. Ya kan, dia tadi mana bisa dia coding sendiri gitu kan dan bikin Gojek sendiri, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Jadi he needs everyone and you also need him. So you know, I think that's the way the society works lah gitu. Interesting. Ya intinya jadi ya semua orang punya jalannya masing-masing, jangan dipaksa. You should try if you feel that's your passion. Tapi you mesti tahu ya konsekuensinya lah ya. Segala mikirin hajat hidup orang banyak gitu kan. Kalau lo nggak bisa bayar gajinya atau apa ya, so but ready to fail and ready to lose everything, to lose everything. Maybe, just a little bit of one sentence, last sentence adalah do not be afraid to make mistakes, and if you do make mistake, correct it fast. Jadi di fix fast, and then move on. Jadi mistake-nya itu bukan problemnya. Problemnya adalah setelah we make the mistake, kita nggak tahu itu mistake, kita jadi merembet-rembet gitu, atau fix-nya jelek gitu. Jadi make a lot of mistake, tapi setelah make, langsung belajar, langsung bangun lagi, fix lagi, bikin lagi, make mistake lagi nggak apa-apa, tapi yang penting setelah make the mistake, what you do with that is what's important to become an entrepreneur. Okay, very good stuff. Thank you so much Anton buat hari ini. I think gue sedikit lebih ngerti lah ya tentang gaming lah ya. Dari dulu cuma kerjanya main doang, tapi sekarang at least a lot of different things along that line. Thank you so much. Really appreciate your time. Thank you. Makasih banget Anton udah sharing sama kita. Sukses untuk salam gamer. Tadi mie Belitungnya yang baru, AHA. Nanti aku kirim ya. Aku kirim ke semua ya. Nanti minta alamat ya. Aku nggak usah banyak-banyak. 30 porsi aja. Wah, baru mau kirim 90. Nah, bukan, soalnya dia ketua kelurahan soalnya, Tom. Jadi dia harus 30 porsi. Kalau enggak nanti digulingkan, nggak boleh jadi bulura lagi dia. Iya. Tapi seriously ya, buat teman-teman, ask Johnny to send the address. I'll send. Yeah. Thank you banget, Tom. Thank you. Oke. Buat teman-teman yang mau cobain main game bisa langsung visit aja maingame.com. Terus juga kalau mau cobain usaha barunya Anton juga bisa, udah available di mana aja kalau untuk online-nya? GrabFood sama GoFood. GoFood. Namanya? Mie Belitung AHA. Sama kebab Mie Belitung AHA yang baru buka sebulan ya? Iya, enak. Gue udah cobain. Shopnya juga enak. Yeah. Thank you. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya jangan lupa juga untuk subscribe kita di YouTube, di Jetok Podcast, dan juga ada di Spotify juga, Jetok Podcast sama. Dan follow kita juga di Instagram, Jetok.podcast. Sekali lagi thank you banget, Anton. Thank you, Anton. Thank you. Sukses buat bisnis usahanya semuanya, sukses buat main gamenya. Gue juga pengen ngobrol sama lu sedikit, belajar restoran ya kapan-kapan. Thank you, bro. Ya, thank you banget ya. Stay safe.